Walaupun kita tahu besok kita mau meninggal dunia dan kita pendosa besar, jangan kita takut untuk bertaubat kepada Allah. Jangan kita meremehkan. Karena apa? Bisa jadi sholat kita yang tinggal sedetik lagi mau meninggal dunia, itu bisa menjadi ampunan Allah buat kita semua. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman ya bin Abi Bakrah an abihi, di mana anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ayun nas khairun, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Fa ayyun nasi syarrun, kemudian pertanyaan itu dilanjutkan, manusia mana yang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Kalau kita lihat dari hadis ini, ternyata panjang umur itu tidak penting. Yang penting itu adalah amalannya. Baiknya amalan kita, buruknya amalan kita, sebelum Allah menghisap, sebelum malaikat menghisap, mohon maaf, keluarga kita sendiri pun ikut menghisapnya, ikut menghitungnya, ikut bercerita tentangnya. Kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, ada seorang anak nangis, ya Allah, ibuku meninggal, ini ibuku nih, ya Allah sayang sekali dengan saya, perhatian dengan keluarga, luar biasa mendidik kami dari tidak bisa jadi bisa, luar biasa, Masya Allah ya. Belum puasanya, belum baca Qur'annya yang rajin, belum perhatiannya dengan keluarga. Ada lagi juga anak yang meninggal, ada lagi anak yang bapaknya meninggal, bapak kau meninggal, lah matilah situ bapak aku tuh ya, tidak keluar. Ini sebelum Allah menghisap, sebelum malaikat menghisap, anak-anak pun, keluarga-keluarga pun ikut bercerita tentang kesan kehidupan kita. Dan kita nanti akan menjadi bagian saksi. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Yang lebih parah lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, lah pendek, buruk pula amalan. Kira-kira di antara kita ini ada tak? Ada ya? Lah takut ditanya hadir tak dia? Ya. Nih, perhatikan baik-baik. Dan terkait dengan kematian ini, kita tidak bisa menolak ketentuan Allah. Di antara kita ini kalau ditanya kapan mau mati, tidak ada yang mau mati. Kalaupun mau dan mati, kita tidak tahu kapan harus siapnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak sujudnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ketakutannya ketika mau berhadapan Allah. Ini contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika Nabi bercerita tentang mungkar dan nakir, bagaimana mungkar dan nakir itu wujudnya, apa jawab Rasulullah? Aswadani azraqani, warna kulitnya hitam dan juga ada birunya, rambutnya sampai ke kakinya ya, bentuknya menyeramkan kalau bertanya. Saat mendengarkan penjelasan Nabi tadi, Sayyidina Umar bergemetar, ya Rasulullah, bagaimana nasib saya nanti ketika berhadapan mungkar dan nakir? Bagaimana? Ya Rahman, ya Karim, apa kata Rasulullah? Apa yang menjadi ketetapan hatimu ketika hidup, itulah ketetapan jawaban kamu nanti dalam kubur. Yang sholatnya mantap, Allahu Akbar, yang baca Qur'annya mantap, yang imannya mantap, yang tidak takut untuk melaksanakan amal soleh, maka dia tidak akan sedikit pun takut dengan pertanyaan tadi. Kita ini kalau ada salah ditanya wong tuh melenceng-melenceng mulu. Ya contoh nih kalau Om Indra nemu aku di tempat yang mana? Dari mana, Mi? Iya. Enggak, gue lah itu. Apalagi malaikat nanya, salat dah. Dari lamudi kau nih. Ya, Allah tahu semua kerjaan kita ini. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Apa yang kau ucap itu disembunyikan ataupun dilantangkan, dikeraskan, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Ibu-ibu yang ngomongnya aku ceramah lamunian, Allah tahu hatinya. Ini contoh baik, contoh. Ya. Allah tahu. Innahu alimun
Bidzatis sudur. Allah tahu kita semua ini. Dan Allah tahu kita tadi baca Yasinnya sungguh-sungguh atau tidak. Dan Allah juga tahu nanti kita berdoa nanti aminnya sungguh-sungguh atau tidak. Tidak jarang kita ini mohon maaf para wong tua saya, keluargaku dulur kalau kita ini tidak berdoa tapi cuma baca doa. Baca doa dengan berdoa itu beda. Ada orang yang cuma baca doa tapi dia tidak berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina. Itu baca doa namanya. Beda dengan orang yang berdoa sungguh-sungguh. Tolong bedakan. Tadi kita sebut la ilaha illallah. Ada yang baca zikir, tapi ada juga yang memang benar-benar berzikir. Tapi itu pun masih dinilai baik, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang bertanya, wahai Imam Ghazali, bagaimana saya ini menyebut zikir, menyebut Allah, tapi hati tak sambung, akal dan hati tidak sesuai dengan kata-kata. Itu jauh lebih baik daripada ladak bersuara, tak berzikir pula. Tuh. Apalagi tadi yang duduk-duduk, ya, wong berzikir dia melamun, mikiri hutang yang nak dibayar besok. Nah, itu mestinya jangan dipikir, zikir saja. Mudah-mudahan zikir mendatangkan sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ada orang sholat, Ustaz saya ini sholat tapi pikirannya kemana-mana. Jawabannya mudah, lebih baik daripada kemana-mana tidak sholat. Masih mending dia sholat otaknya kemana-mana daripada itu kemana-mana tidak sholat. Itu yang kata orang Australia, this is the method. Ya, method. Dan ingat Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf. Ini walaupun sudah yang keberapa hari ini Kak? Ini mohon maaf, kami 2019 kemarin tidak selesai tugasnya ceramah di Papeja karena sakit. Kemudian 2020 kemarin masih di Jakarta, masih dalam kondisi habis operasi. Jadi hampir 2 tahun ini tidak pernah kesini ya Kak. Jadi sudah berapa hari Kak? 100 hari. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia. Orang kalau ada keluarga kita yang meninggal, ada yang meninggal nih keluarga kita, pasti yang ditinggal sedih, betul lah. Tapi sekali lagi, sesedih-sedih orang yang ditinggal oleh keluarganya, yang paling sedih adalah orang yang meninggal. Sesedih-sedih kita keluarga yang ditinggal oleh orang tua kita, balik masih ada istri yang megang pinggang kita, yang megang pundak kita, masih ada keluarga yang menyejukkan hati kita, masih ada orang yang memberikan kita motivasi. Tapi yang sudah meninggal, oi anakku, oi menantuku, oi dulurku, oi tetanggaku, aku dewean di sini. Ibu-ibu tak percaya? Matilah. Serius aku, ya. Maka saat itu siapa yang akan menemaninya? Assalamualaikum. Apa kata ibunda kami? Siapa kamu? Aku sholat wajib yang kau lakukan. Assalamualaikum. Siapa kau ni? Aku puasa Ramadan yang kamu lakukan. Assalamualaikum. Wahai Haji Selihat ini, siapa kau? Aku adalah haji yang kau lakukan. Assalamualaikum. Siapa kau? Aku adalah umroh yang kau lakukan. Assalamualaikum. Siapa? Aku adalah nafkah yang kau berikan untuk anak-anak. Assalamualaikum. Aku adalah Fatihah yang kau ajarkan ke lidah anak-anakmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, mana kalau kita mati tak katik solat, tak katik puasa. Assalamualaikum. Siapa kau? Aku dosa yang kau lakukan. Tak salam pula itu. Ya. Merajang pintu yang itu. Masya Allah, ibu-ibu yang berbahagia. Kenapa? Hadis Nabi. Hadis Nabi tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur. Salah satu kitab karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di situ disebutkan sebuah hadis Nabi. Idza wudi'a 'abdul mu'min fi qabri, kalau seorang hamba yang beriman diletakkan di dalam kuburnya, ihtausyathu a'maluhu shalihah, akan dikelilingi oleh amal solehnya. Ibu-ibu, ketika kita masuk dalam kubur, malaikat azab datang. Dari mana pertama kali? Dari kaki. Malaikat azab dari kaki datang. Siapa yang bela? Salat. Salat berdiri di hadapan kaki kita, berkata kepada malaikat azab, ilaika anhu, minggir, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kenapa kamu bela? Kakinya lelah menegakkan salat. Kakinya lelah datang ke masjid. Kakinya lelah turun dari tangga. Kakinya lelah. Badannya dingin kena air wudhu subuh. Tuh, apalagi kalau ada tahajudnya, ada duhanya, ya Allah. Subhanallah, ya. Minggir dari malaikat azab, lari dari kaki. Datang ke mana ibu-ibu? Datang kepala. Datang dari pala, datang haji dan umrohnya. Ilaika anhu, minggir. Siapa kau?
Aku adalah hajinya. Harta, sebagian hartanya, keluarganya dia tinggalkan, segala macam dia korbankan untuk menuju Baitullah, untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ibadah yang sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram. Di mana lagi itu? Di Madinah dan segala macam. Datang ibu-ibu yang berbahagia. Minggir tak jadi. Datang lewat mana? Lewat perut. Datang lewat perut. Siapa yang bela? Puasanya. Oh, malaikat azab jangan parak-parak. Ini orang lapar karena cinta atas perintah Allah. Dia lapar sebulan penuh. Tidak perlu sebulan penuh kan puasa Ramadan itu. Cuma dari pagi sampai sore. Baik, aku mohon maaf ini Om Indra kurang setuju kalau ada ngomong kita sudah lelah sebulan penuh puasa. Sudah hati-hati. Mas Heru malamnya dendam dia. Ya, itu dah hati-hati itu. Gitu, ini puasa cuma dari pagi sampai, kalau dihitung-hitung Bu, 1 bulan Ramadan itu puasa kita cuma berapa? Setengah bulan, 15 hari. Ini kadang-kadang galak gawi mecot gitu ini. Ya. Saya kemarin ceramah di mana, di Masjid Agung tuh. Itu ini ya Allah, kalau maraton tuh sombong nen cerita. Aku lari 2 kilo. Wah, aku jogging ya tak? Masjid cuma 20 meter, 30 meter, push up 200. Sholat rakaat 4 itu main lagi dak kuawo. Ya Allah. Ibu-ibu nih wah ngaduk rendang berkeringat-keringat. Sholat tinggal. Ya Allah. Ada dah. Nah, baru ngaku ibu tadi. Hadir dah wong itu. Ini jangan sampai ya Rabbana ya Karim. Datang ke tangannya. Ini malaikat azab datang ke tangan. Mau ngasih azab. Apa kata sedekah yang dikeluarkan oleh tangannya? Ilaika anhu. Minggir. Kenapa? Nih. Jadi saksi tangannya. Berapa banyak senyum orang fakir miskin. Berapa banyak orang-orang yang dibahagiakan oleh tangan-tangannya. Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang berbahagia, kita ini apa lagi sudah? Ya, ada lagi. Syekh Ali Jaber 40 berapa tuh umurnya meninggal? 44. Nah, yang sudah 43 siap-siap. Nah, aku masih lama dikit kak. Nah, kira-kira kalau nak ngomong umur panjang ini Om Ape, Om Indra nak berapa tahun kira-kira? 100, 200, atau Kak Buyung nak berapa? 500. Mumpung banyak nak Fatihah. Ayo pra. Kok nak berapa? Fahmi cuma mengingatkan hadis Al-Quran yang kita baca tadi. Nak panjanglah umur, silakan nak 100, 200, tapi jangan lupa ayat Allah tadi sudah jelas kita baca. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Panjanglah umur, semua yang kita miliki berkurang. Mata berkurang, gagah berkurang, ganteng berkurang, gigi berkurang. Tengoklah, kakek makan, milih-milih makan. Milih-milih itu. Ya, kakak sudah taruh di kotak itu pilih-pilih. Dia makan ayamnya nasi dak ngapa diabetes. Ada sayurnya, ada lagi ngapa asam urat. Ya, milih-milih itu sudah. Apalagi model Mak Fahmi ini, wah milih-milih nian makan. Ya, maka bapak ibu yang berbahagia, Kak Buyung, mintalah panjang-panjang umur, tapi ingat, sepanjang umur apapun kita gagah kita sudah hilang. Bahkan mohon maaf, berapa banyak yang tua umurnya jadi katakan anak-anaknya, jadi ketahuan anak-anaknya, ditawoi oleh anak-anak, ditawoi kita oleh cucung-cucung, suara kita bergetar, cucung kita ketawa saat itu. Makanya kata ayahanda Ki Haji Saiful Hadi Maafi BA, harus ngerti anak-anak tuh kalau wong tua tuh sensitif. Kita ini ketawa-tawa, wong tua kita di pojok rumah dikiranya nawoi dia. Makanya bapak ibu yang berbahagia kita ini, ya, kalau ibu saya tuh doanya pengen, ya Allah, kalaupun mati jangan terlalu cepat, tapi jangan pula terlalu lambat. Karena kadang-kadang apabila terlalu lambat itu ya jadi tawuan tadi, ya, ditawoi oleh cucung kita, ya, bahkan ibu-ibu bergerak, nah, ditawoi, ya Allah. Tapi itu kalau punya cucung, punya anak yang orang tuanya sendiri tidak mendidiknya bagaimana berbakti kepada orang tua. Makanya bapak ibu yang berbahagia, di ceramah yang singkat ini Fahmi pengen ngajak dulur keluarga galau-galau, ingat kita semua harus memiliki kesan yang indah dalam kehidupan kita ini, ya, kesan yang indah. Tugas kita kepada Allah, tugas kita kepada
kepada apa yang di hadapan kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita biarkan, jangan sampai mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terindah ketika meninggal dunia tadi kecuali amal soleh yang kita lakukan. Mumpung masih ada kesempatan, kita tidak tahu, walaupun cuma 1 hari, walaupun cuma 2 hari, ya, kita tahu hadis korma. Walaupun kita tahu besok nak kiamat, kita harus tetap nanam korma. Apa sebab? Karena korma ini penanamannya itu menjadi satu kebaikan. Walaupun kita tahu besok kita mau meninggal dunia dan kita pendosa besar, jangan kita takut untuk bertaubat kepada Allah. Jangan kita meremehkan. Kenapa? Bisa jadi solat kita yang tinggal sedetik lagi mau meninggal dunia, itu bisa menjadi ampunan Allah buat kita semua. Jadi jangan putus asa. Oleh karenanya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang paling enak kita muhasabah diri kita sendiri. Karena yang paling tidak enak itu kalau ada wong yang ngorek-ngorek dosa kita. Paling tidak enak. Makanya mumpung orang-orang lain belum tahu tentang dosa-dosa kita ini sendiri, kita sendirilah yang muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang lain, anak ditegur oleh orang tuanya saja belum tentu punya hati yang legowo. Jangankan orang lain, istri negur suaminya saja belum tentu hati suami legowo. Jangankan orang lain, suami negur istrinya sendiri. Dan tidak jarang, mohon maaf, walaupun Kak Zamrani ini adalah ustadz, negur istrinya lagi berat. Ya, serius. Kenapa? Takut tidak dapat jatah. Takut tidak dapat apa? Sarapan pagi. Tidak jarang. Tidak mudah mendidik istri sendiri itu. Tidak mudah mendidik keluarga sendiri. Tidak mudah. Ya. Makanya kita jangan lupa, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Ada poin yang ketiga, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya tidak jarang kalau ceramah, ada ustadz yang berceramah, kalau bagi istri ceramahnya cocok untuk suaminya, dia ngetil suaminya, tuh nah dengar. Wah, ada juga yang main itu. Ada juga yang kata suaminya cocok ini ceramah untuk istrinya, nah dengar. Ada juga, ya, ada juga. Kadang-kadang inilah yang kata guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tidak jarang pun ini terjadi kesalahan pada diri seorang pendai itu sendiri. Apa? Dia membaca hadis, dia membaca Quran, yang dia baca itu dia pikirnya, ah ini cocok untuk saya sampaikan, ah ini padik untuk saya sampaikan, tapi dia lupa, ah ini cocok untuk saya amalkan. Makanya tidak jarang para khotib-khotib Jumat itu berkata, usikum wa iyaya, saya memberikan wasiat, tausiah kepada kalian dan diri saya. Karena yang paling penting seseorang itu ketika dia berdakwah bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan Mas Heru dan semuanya.